See these spurs on my boots, yeah, ran me up a sack. I don't need a damn Rari, I got real horses in the bank. Oh, these boys been talking tough until my brain to burn his bank. I need a Gucci brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taufiq Rahman dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis manajemen. Jadi poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama definisi proses bisnis, yang kedua ERP system, yang ketiga bisnis proses manajemen, dan yang terakhir adalah bisnis proses re-engineering. Jadi yang pertama ada definisi proses bisnis. Dan definisi proses bisnis ini terbagi dua. Yang pertama ada dokumentasi proses bisnis, yang kedua ada manajemen proses bisnis. Yang pertama dokumentasi proses bisnis. Dokumentasi proses adalah proses pertama dalam aktivitas peningkatan. Aturan awal dalam meningkatkan sesuatu adalah mengetahui kondisi saat ini. Siapakah konsumen dan output dari proses, siapakah supplier dan input dari proses, bagaimana aktivitas aliran internal proses. Keperluan dokumentasi tanpa mengetahui bagaimana kondisi proses saat ini, maka sulit untuk mengetahui inisiatif peningkatan apa yang dapat dilakukan, dan apakah akan berhasil untuk mengetahui kondisi proses bisnis saat ini. Sehingga pada perbaikan proses bisnis berikutnya tidak terjadi kesulitan. Selanjutnya masuk ke ERP System atau Enterprise Resource Planning System, atau bahasa Indonesia perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan atau disingkat ERP ini dari istilah bahasa Inggrisnya Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotorisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Selanjutnya ada fungsi dasar Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Yang pertama mendefinisikan produk, yang kedua strategi produksi untuk mengantisipasi kebutuhan sesuai permintaan, yang ketiga menentukan tipe hubungan antara sales order dan supply order, keempat ada pendekatan terhadap proses produksi praktis, dan yang terakhir adalah pendekatan sistem penjadwalan yang baik. Selanjutnya ada business process management. Business Process Management atau Manajemen Proses Bisnis, disingkat BPM, adalah suatu metode penyelarasan secara efisien atau organisasi dengan keinginan dan kebutuhan organisasi tersebut. BPM merupakan suatu pendekatan manajemen holistik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis seiring upaya untuk mencapai inovasi, fleksibilitas, dan integrasi dengan teknologi. BPM berupaya untuk melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan atau biasa juga disebut sebagai suatu proses optimalisasi proses. Selanjutnya ada Business Process Re-engineering. Business Process Re-engineering juga dikenal dengan istilah Business Process Redesign atau perancangan ulang proses bisnis, Business Transformation atau Business Process Change Management. Business Process Re-engineering ini atau disingkat BPR adalah rekayasa ulang proses bisnis, adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. Selanjutnya masuk ke peran penting TI atau teknologi informasi. Teknologi informasi berperan penting dalam konsep perancangan ulang. Pada masa sekarang, TI merupakan pendorong besar bagi beberapa bentuk kinerja dan kolaborasi di dalam dan luar organisasi. Beberapa peran TI dalam BPR, itu yang pertama basis data yang dibagikan atau shared database, membuat informasi tersedia pada banyak tempat. Yang kedua sistem ahli atau expert system, memungkinkan para generalis untuk melaksanakan tugas spesialis. Yang ketiga ada jaringan telekomunikasi atau telecommunication network, memungkinkan organisasi dapat disentralisasikan. Yang keempat, komunikasi data tanpa kabel atau wireless data communication. Dan komputer yang mudah dibawa atau portable komputer, memungkinkan personel lapangan kerja secara independen. Dan yang kelima ada video disk interaktif atau interaktif video disk, untuk mendapatkan kontak langsung dengan pembeli potensial. Sekian penjelasan materi dari saya pada video kali ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.